Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi aerodrom dan heliport, dan kita sudah masuk pembahasan pada subtopik runway, dan kita akan membahas terkait dengan pavement classification number. Nama saya Agung Wicaksono. Mari kita mulai pelajarannya. Pavement classification number, atau kita bisa menyingkat dengan PCN, itu adalah nilai atau angka karakteristik yang diberikan pada runway yang digunakan untuk memberikan pengertian atau penjelasan terkait dengan kemampuan runway menerima beban operasi yang sehingga pesawat dapat beroperasi pada runway tersebut. Perkerasan runway itu pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu perkerasan fleksibel dan rigid. Ketika kita melihat pada paparan ini, di sini kan ada runway yang menggunakan perkerasan fleksibel dan dilambangkan dengan kata PCN. Maka contoh pada perkerasan ini adalah misalnya PCN 80, F, A, X, dan T. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu PCN 80, F, A, X, T. Kita akan masuk ke paparan selanjutnya. Runway classification number atau kita sering menyingkat dengan PCN, itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah perkerasan rigid, kita sebutkan dengan R. Yang kedua adalah perkerasan fleksibel, kita sebutkan dengan kode F. Apa itu perkerasan rigid? Perkerasan rigid adalah perkerasan yang menggunakan bahan atau material dari beton. Sementara perkerasan fleksibel itu adalah perkerasan yang menggunakan bahan atau material dari aspal. Itu kita sudah bisa menjawab pada poin yang pertama, yaitu PCN 80F. Berarti perkerasan ini menggunakan perkerasan fleksibel atau perkerasan menggunakan aspal. Sementara apa itu yang A? Itu adalah kita membahas terkait dengan kekuatan subgrid strength atau kekuatan dari pondasi dari perkerasan tersebut. Kategori A itu adalah high strength, yang mana ketika kita rigid itu karakteristiknya dilambangkan dengan K yang mencapai atau direpresentasikan dalam K 150 MN per meter kubik, yang mana nilainya itu adalah memperhatikan semua bentuk subgrid yang nilainya di atas dari K 120. Sementara untuk CPR itu untuk menghitung perkerasan yang sifatnya dari perkerasan dari yang persen utamanya dari fleksibelnya, itu adalah menggunakan karakteristik CPR dengan angka 15 yang mempresentasikan nilai CPR di atas dari 13. Maka ketika kita melihat paparan ini atau dilihat slide yang ini, ketika ngomongnya di sini disebutkan bahwa angkanya PCNFA, maka dia ada perkerasan fleksibel dengan subgridnya nilainya high. Terus bagaimana dengan subscript yang lain, kategori subscript yang lain? Itu ada medium subscript atau medium strength. Itu kalau rigid itu karakteristiknya adalah di angka 80 MN, yang mana itu adalah sebenarnya nilai dari range K value-nya 60 sampai 120. Kalau fleksibel itu adalah direpresentasikan dengan CPR 10 yang mempresentasikan range dari CPR 8 sampai dengan 13 dengan simbol B. Sementara ada subscript yang lain yaitu subscript low atau low strength. Untuk rigid itu K-nya 40 MN per meter kubik, sementara untuk yang CPR-nya untuk perkerasan fleksibel itu di angka 6. Sementara ultra low strength itu rigidnya adalah 320, sementara di CPR-nya adalah 3, atau yang memberikan gambaran bahwasanya nilai CPR di bawah dari 4, maka diberikan kategori D. Sementara dari yang lain itu juga ada yang namanya tire pressure allowable ketika kita ngomong terkait dengan kategori pavement classification number. Di situ ada beberapa kategori dalam terkait dengan tire pressure. Yang pertama adalah high, yang di situ tidak ada no pressure limit, berarti tidak ada batasan terkait dengan tekanan bannya. Jadi si pesawat boleh menurunkan ban dengan tekanan terserah, tidak ada batasan. Sementara medium itu pressure limitnya sampai 1,5 megapascal, yang low adalah sampai dengan 1 megapascal. Sementara kalau very low itu adalah 0,5 megapascal. Ketika kita melihat kembali lagi ke slide yang pertama tadi, maka di sini PCN 80 F itu adalah fleksibel, subgridnya adalah height, sementara dengan nilai X, maka kalau kita lihat X di sini adalah dia adalah di angka medium. Dengan kata lain, bahwasanya tekanan ban dari si pesawat itu tidak boleh lebih dari 1,5 megapascal.
atau di atasnya 1 megapascal tapi tidak boleh lebih dari 1,5 megapascal. Sementara pada angka yang terakhir itu menggunakan kata-kata angka T. Apa itu T? Kita masuk lagi di sini di kategori yang terakhir, yaitu terkait dengan evaluation method. Evaluation method itu apa? Yaitu cara melakukan evaluasi untuk menentukan angka dari si PCN tadi atau si pavement classification number. Ketika menggunakan T, maka itu adalah menggunakan technical evaluation, yaitu dengan cara study of pavement characteristic and application of pavement behavior technology. Itu pada dasarnya itu menggunakan alat teknologi untuk mengukur dan menghitung dari perkerasan si runway tadi. Jadi benar-benar menggunakan alat. Sementara tipe yang kedua itu diberikan kategori T ya tadi ya kalau menghitung dengan alat ya, dengan teknologi. Sementara yang kedua adalah using aircraft experience. Jadi itu menggunakan kategori di mana tipe dan pesawat yang bisa mendarat atau bisa beroperasi pada runway tersebut diberi kategori U. Jadi menggunakan referensi dari pesawat yang bisa mendarat. Jika kalau runway-nya sudah dibuat, terus didarati oleh pesawat dan itu pesawatnya dengan ACN itu nilainya sekian dan itu runway-nya tidak ada masalah, tidak ambles dan lainnya, maka dinilailah nilai PCN tersebut dan pada kategori PCN tersebut diberikan huruf U yang berarti bahwasanya dia untuk nilainya menggunakan pengalaman dari pesawat. Jika kembali pada set yang ini, maka PCN 80 FAXT itu berarti PCN-nya 8 angka PCN-nya 80, perkelasannya fleksibel, A-nya subscript-nya adalah A, subscript height. Yang kedua X itu adalah medium sehingga ada batasan band sampai dengan 1,5 megapascal, sementara T itu adalah technical atau evolution method, yaitu menggunakan technical method. Nah, kita lebih jelas lagi, mari kita lihat pada tabel ini. Pada tabel ini dijelaskan bahwasanya ketika kita melihat bahwasanya di sini ada PCN angkanya 74RAXT, yang mana 74R ini adalah tipe pavement, itu ada aspal, yang fleksibel itu ada aspal, nih, ada base, ada subgrade dan lainnya. Sementara kalau R ini rigid, makanya kalau di sini angka R maka di situ adalah rigid. Sementara A itu ada subgrade strength, itu berarti height, medium, low, ultra low. Sementara X adalah tire pressure, sementara T adalah Evaluation method. Nilai PCN ini itu akan digunakan untuk dibandingkan dengan nilai ACN. Kalau PCN itu Pavement Classification Number, ACN adalah Aircraft Classification Number. Buat apa sih kita belajar Pavement Classification Number? Itu kita belajar untuk mengetahui bahwasanya si runway yang akan didarati si pesawat itu bisa didarati atau tidak dengan di kategori pesawat tersebut, dengan maksimum take-off weight yang ada ataupun landing weight yang ada nanti. Karena pada dasarnya nilai ACN itu minimal harus sama dengan nilai PCN atau di bawahnya. Jadi PCN itu harus lebih tinggi ataupun sama. Jadi kalau misalnya di sini PCN-nya 474, maka nilai ACN pesawat itu tidak boleh lebih dari 74. Jadi maksimal 74 atau di bawahnya. Ketika kita bandingkan dengan tipe kategori 787 seri 900 dengan tire pressure-nya 22,6 ketika itu PSI ya. Di sini tadi gambarannya adalah megapascal, kalau di sini adalah pakai PSI, di 22,6 berarti masih di bawah di kategori medium, di X di bawah dari 254 PSI, maka di sini angka PCN-nya adalah 65 sehingga pada posisi ini pesawat itu bisa mendarat pada runway dengan kategori seperti ini. Pada kategori 74 rigid, terus subscript-nya height sama tire pressure-nya height juga sama method-nya adalah technical. Terus kembali kita coba cek belajar sejenak atau kita coba main kuis-kuisan sejenak dalam bagaimana cara menghitung atau menentukan pavement classification number. Ini contohnya, jika landasan pacu nilai PCN-nya adalah 5 dengan bahan fleksibel atau perkerasan fleksibel dengan kekuatan subgrade-nya medium dengan tidak ada batasan pada tekanan ban menggunakan data evaluasi pesawat, tuliskan kode PCN dari landasan tersebut. Maka jawabannya adalah, ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Maka jawabannya adalah ini. PCN 65, F, B, W, dan O. Itu adalah jawabannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, lebih lengkap terkait dengan materi PCN, saya harapkan teman-teman semua dari Taruna Operasi Pesawat Udara dapat mengisi atau mengerjakan kuis yang ada di Airly
pada pertemuan sesi ini dan saya harap semua sudah mengerjakan ketika materi atau nilai Anda memenuhi dari kriteria minimal yaitu 70, maka saya berasumsi bahwasanya teman-teman semuanya sudah memahami terkait dengan materi placement classification framework ini. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.